Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapa cak lemes kalau kamu ini lapar ya? Baru setengah 11 ini. Kumbang hitam, kumbang penyengat. Kalau nyengat sakit sekali. Kalau jawab salam, karena jawab salamnya tidak semangat, kita ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumbang hitam, kumbang penyengat. Kalau nyengat sakit sekali. Kalau jawab salam tidak semangat, biasanya cepat mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi yahdurun ma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman. Shadaqallahul azim. Al mukarram wal muhtaramun, yang sama-sama kita hormati para orang tua, guru-guru, para pemuka agama, pemuka masyarakat, para alim, para ulama, para kiai, para habaib, para asatidzah, para guru-guru mulia yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang berada di hadapan kita semua. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita ini semuanya disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, umurnya dipanjangkan oleh Allah, dan mudah-mudahan rezekinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segenap panitia dan pembina Maulid Isrin yang insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahibul Hajat Ustadz Abdul Khair, Mudir Makhad Nur Pastabikul Khairat Tegal Binangun, insyaallah mudah-mudahan beliau umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, badannya disehatkan dan rezekinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ami Ali yang luar biasa, di usia beliau tidak pernah absen melok Maulid Arba'in. Marba'in sudah tutup, nyambung Isrin. Jadi bayangkan kalau seumur beliau baik masih semangat. Tadi kata Habib Mahdi naik motor ke Tegal Binangun sini, madai kamu yang masih muda-muda tidak semangat mengikut maulid ya. Malu kita dengan beliau, satu kali pun tidak pernah absen dalam mengikuti Maulid Arba'in. 40 hari keliling di Palembang ini ya. Dari satu musola ke musola, dari satu masjid ke masjid, dari satu majelis ke majelis. Ami Ali tidak pernah absen. Bahkan malam hari ini hujan-hujan, beliau masih menyempatkan diri ke sini. Masya Allah, doakan beliau umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, rezekinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan badannya disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kang Ma Insinyur Sudarto ini di belakang kami. Beliau ini adalah ketua Persaudaraan Setiahati Terati cabang Palembang. Saya disahkan jadi pendekar tahun 97. Waktu saya menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Wali Songo Ponorogo. Jadi aku ini memang pendekarnya Bi, bukan eca-eca. Baca dijajal. Iya Habib Umar ya. Memang pendekarnya, bukan eca-eca. Aku ditesnya, tanyalah Mas Sudarto ini, ada kartu warganya. Tanggal 3 Juli. Hampir ini, maaf kualat aja gini. Tidak refleks dan galak soalnya. Carong bersilat, tahu lah dewek. Mangkonya kalau ada nampan tu cepet aku makan. Gerakan bagus gerakannya. Saya tanggal 3 Juni tahun 1997 disahkan jadi pendekar tingkat 1 Persaudaraan Sejati Terati setelah menempuh pendidikan 2 tahun. Belajarnya bukan cak di Palembang ini Pak, nyebrang sungai. Untuk ke tempat latihan itu dari pondok manjat pagar 4 meter, melompat ke bawah, nyebrang sungai dulu, baru sampai di tempat latihan. Mangkonya aku ngomong ke tadi, memang tahan teteknya, bukan sombong, dia tahu aku tuh. Ya, bukan sombong. Memang latihan silatnya anak ini. Dan saya menjadi pelatih kurang lebih 6 tahun di Palembang, dan satu kampung di Kapten Aripai itu seluruhnya jadi pendekar galau anak lentik. Ya. Setelah seluruhnya sudah jadi pendekar galau, anak mulai ceramah, kampung sudah mulai anak tinggalkan. Nah, sejak saat itu saya tidak ada lagi ngelatih, saya tidak lagi bersilat secara fisik, saya mulai melatih bersilat lidah. Ya. Ceramah maksudnya mulai ceramah, ya nah. Karena silat fisik sudah selesai urusannya, ya. Nah ini Kang Mas Insinyur Sudarto, beliau ketua Persaudaraan Setiahati Terati yang berada di kota Palembang ini, yang mana warganya hampir 1000 Mas, aduh,
hampir kurang lebih 1000. Kemarin kita baru melaksanakan Rakornas, rapat kerja nasional di Jakabaring ya. Dan alhamdulillah Bapak Gubernur dilantik ya, menjadi warga kehormatan persaudaraan Setiahati Terati. Dan sekarang di halaman kantor gubernur itu ada latihan pencak silat PS1. Jadi kalau yang nak melok silahkan ya, yang penting tahan banting itu baik. Iya, namanya latihan silat bukan nari gitu nih. Oi. Iya, menak melenggok nari baik. Dah, latihan silat nih kena terajang kena gebuk itulah urusannya kata lain. Siap dikit kena banting selesai ya. Yang saya hormati kawan-kawan Juleha, juru sembelih halal Ustaz Rahman dan kawan-kawan. Dan saya pun sebenarnya Habib Mahdi yang diminta pembina Juleha ya. Karena anak ini hobi nyembelih, memang dari kecil anak lahir di pucuk kandang kambing, Bib. Anak lahir di pucuk kandang kambing di Masjid Agung. Kalau kamu tahu Masjid Agung yang lama dari kapuran belakang ya. Nah, di belakang Masjid Agung tempat wudhu itu dulu kan ada kandang kambing. Nah, anak lahir di situ. Itu rumah yai aku ya. Dulu, sekarang lah digusur wong. Anak balik ke Kapten Ripai, dulur-dulur yang lain banyak berlari ke pelaju di sini daerah sekitar sini ya. Nah, jadi anak memang lahir di pucuk kandang kambing dan memang biasa nyembelih. Diajaklah sama kawan-kawan Juleha menjadi pembina juru sembelih halal. Juru sembelih ya, bukan juru netak. Karena di Indonesia ini yang paling banyak tukang tetak, Bib. Jatah rakyat 1 juta diunjukkannya 500. Tetaknya itu. Ya. Iya, vaksin rego 300 jualkannya 1 juta ya. Nah, itu banyak yang tukang-tukang tetak. Kalau kami ini nyembelih ini asli, bukan netak ya. Nah, kalau bahasa budak-budak Juleha ini sekali tarian. Jadi kalau nyembelih itu serat, memang narik nian. Pisaunya tajam, nyembelihnya pakai teknik. Karena kita kasihan banyak masjid-masjid, musola-musola, kadangan nyembelih sapi itu 2-3 kali. Bib. Ada juga kadangan hukum nyembelihnya juga tidak tidak benar, tidak pas. Nah, kami latihan. Nah, kalau nak beli sapi belum terbeli, kami latihannya di RPH, di tempat pemotongan hewan di Gandus, Bim. Jadi kalau kamu nak melok malam-malam, jaturi gabung dengan Juleha, ya. Ngawak golok dewek bermodal. Ya, beli dengan Ustaz Abdul Hayy, Ustaz Abdul Hayy jual golok, itu golok kalau di situ, ya. Nah, akulah ceramah malam hari ini. Lah disiapkannya golok untuk aku, hadiah izinnya. Iya, Bim. Nah, Ustaz, 2 kena tanggung jawab, Habib minta juga. Lemah aman di sini golok kalau situ tinggal ngembek baik dah. Bapak Ibu para jamaah semua yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini saya hanya melanjutkan tadi apa yang disampaikan oleh Habibana Mahdi bin Muhammad bin Ahmad bin Jain bin Sahab ya. Di awal tadi beliau menekankan tentang bab nasab, bahwa menjadi habaib, menjadi habib itu anugerah memang dari Allah, bukan buat-buatan. Tidak usahlah nak ngaku-ngaku jadi habib, tidak usahlah. Kalau kita ni berkawan mak ini biar anak senang. Ngapu anak dekat para habaib, dekat dengan mereka-mereka ini. Ngapu anak nak ngambil fotonya itu. Iya, Bib. Jadi kalau aku kaget nyelangsar ke neraka, aku tunjuk ke dengan malaikat. Nah, ada Habib Mahdi. Ada Habib Umar Menawar. Lah jelah mau kamu nak masuk aku neraka lah jelah. Lah. Iya kan? Kita tunjukkan. Kamu jangan cerita Sayyidina Umar bin Khattab ketika meninggal dunia. Waktu di dalam kubur, Sayyidina Ali berkata dari atas, "Ya Umar, antum sujau di dunia. Engkau itu pendekar di dunia. Tunjuk ke kalau engkau itu pendekar di akhirat." Begitu malaikat datang nanya Sayyidina Umar bin Khattab, ya kalau meninggalkan biasa, "Marabbuka, ma kita buka." Sayyidina Umar bin Khattab ketika ditanya Marabbuka, malah balik ditanya, "Man anta?" Kau siapa? Ayo ji malaikat lain modelnya siko ini. Dia noleh dengan malaikat sikonya, siapa ini? Hadza ashabu Muhammad. Ini sahabatnya Rasulullah. Oh, jangan ditanya orang kau gitu model macam ini. Kira-kira bayangannya mah itulah, ya dah. Analah banyak foto-foto dengan Habib nih. Amun kira-kira nyelangsa ke neraka. HP aku lebar pula, aku tunjuk ke Habib. Ndak kado malaikat kau dak nyengok, nah nyengoklah, Setiap pagi tadi anak hadir di Ariyat ya, tempat Habib Hamid Umar Al-Habzi. Subhanallah, anak di sana tadi. Anak dinjuk kembang sama Abuya Muhsin, Habib Muhsin bin Al-Habsi sama Abuya Habib Umar Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Syihab. Dinjuk kembang kantil. Kalau kami wong Esa Terati ini sudah biasa Bib main ke kembang kantil itu Bib. Karena kami ini gawe kami macam itulah kalau disahkan maki kembang taman, maki tumpeng, maki apa ya. Anak tahu. Jadi tadi anak lagi duduk, ada kembang itu ada 7 ekor. Habib Muhsin ngambil lah kembang 3. Dinjuknya sama anak. San, masuk ke dalam air. Siap Bib. Anak ambil, anak masuk ke 3 di sini. Padahal ada wak-wak sebelah aku. Ni aku tahu wak itu pengennya lewat tapi dia tadi.
Habis tinjau oleh Habib Muhsin, anak masih dengar ceramah tadi, tahu-tahu Abuya duduk agak jauh dikit nengok anak. Memang Abuya agak jauh jaraknya, diambilnya lagi 3 kembang kantil, ditaruhkan sama Abuya, ngomong ke sama bapaknya tadi, tunjuk ke sama yang peci abang itu nah. Tunjuk ke sama Ustaz Ali katanya. Tunjuk ke sama anak masuk ke lagi namiko. Tadi balik, anak taruh kembang kantil itu Bib di dalam apa namanya wadah, apa namanya kembang ya, diinjuk air, diinjuk mangkok. Subhanallah, maghrib anak nak ke sini tadi bunga itu berkembang Bib. Ya, itu biasanya isaro bertanda baik bakal dapat golok bagus malam ini pecahnya. Udah itu isyarat Bib itu. Aku udah tahu itu tuh isyarat itu tuh ya. Ustaz Abdul Khair tahu, tidak mungkin dia mengingkari masalah itu ya. Tidak mungkin masing-masing golok diinjuknya malam ini. Bang kantil itu tuh ya. Untuk menjadi habaib itu anugerah. Tak usahlah kita nak minta-minta. Kita bisa dekat dengan mereka-mereka ini sudah subhanallah, sudah luar biasa. Ya. Kenapa kita bisa duduk dengan beliau, dengan mereka-mereka ini, juriat langsung Rasulullah SAW. Karena di tubuh mereka ini mengalir darahnya Rasulullah SAW. Kamu ini keturunan Nabi juga, Nabi Adam tapi. Iya kan, keturunan Nabi gitu, Nabi Adam. Kalau mereka-mereka ini memang di darah mereka ini ada mengalir apa namanya darah Rasulullah SAW, Pak. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan Al-Hakim dikatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, andai kata ada seorang lelaki, dia berdiri di antara Hajar Aswad dengan makam Ibrahim, lalu dia melaksanakan sholat dan berpuasa, lalu dia meninggal dunia, tapi di hatinya ada terbersit benci dengan keturunan juriat Rasul, dakhalan nar, maka mereka akan masuk neraka. Jangan main-main, Pak. Ya? Jangan main-main. Memang para habaib, para kiai ini kalau disakiti mereka tidak pernah balas. Kamu tahu tak, Syekh Ali Jabir yang pernah kena tujah di Lampung. Padahal beliau besar tinggi, melawan, hebat, tapi beliau tidak balas, ngadu tidak, ngelapor tidak. Kenapa? Karena mereka sedang meneladani akhlaknya Rasulullah. Rasul SAW kalau disakit tidak pernah balas. Pengemis tua buta agama Yahudi yang tiap hari diunjuk makan sama Rasul, tiap hari ngatai Rasulullah. Apa dibalas sama Rasul? Tidak. Waktu Rasul meninggal dunia, dia tahu yang nyuapinya itu Rasulullah, dia gemeteran, berdiri dan berkata kepada Abu Bakar, bimbing aku bersahadat, aku ingin mengikuti agamanya Muhammad. Ada seorang wanita Yahudi yang setiap hari ngeludahi Rasulullah, tidak pernah dibalas, didiamkan baik sama Rasulullah, Pak. Ketika perempuan itu sakit, Rasulullah yang natanginya pertama kali. Hebat tak kamu? Wong nyakiti kita, ngino kita, sakit, kita duluan natanginya. Kalau kita kena racun tikus, bibik itu jangan main-main. Paling kecil putas ngentaknya ya. Nyakiti kita tiap hari. Tetapi apa yang dilakukan Rasulullah? Dibiarkan sampai dia sakit, Rasulullah yang natangi pertama kali masuk dia. Apa yang kemudian terjadi? Perempuan Yahudi ini bersahadat mengikuti agamanya Muhammad. Penduduk Taif ketika Rasul hijrah ke sana, mereka membabiti Rasulullah SAW, sampai Rasulullah terluka. Malaikat penjaga gunung murka, ya Muhammad, biarkan gunung ini kami angkat, kami timpa ke dengan penduduk Taif ini. Apa kata Rasulullah? Jangan, mungkin kage ada anak keturunan mereka bakal beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa buahnya? Sekarang penduduk Taif semuanya memeluk agama Islam. Coba kalau gunung diangkatkan ditimpa ke, selesai penduduk Taif itu, Pak, habis. Mau cak Tegal Binangun ni lah kira-kira, enak. Bangsa ditimpa ke gunung, punah kan lah orang Tegal Binangun ini. Katik keturunannya Ustaz Abdul Khair. Asli Ustaz, aku nyelamat ke goloknya dulu yang penting. Masih nak golok tu lah Bib, ini ujung-ujungin ceramah ini. Arahnya tu memang ke sana soalnya, enak. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kawan-kawan semua, ya, bahwa mereka ini ketika disakiti bukan tidak melawan. Para habaib, para kiai ketika mereka disakiti, dipitnah, bukan tidak melawan, tapi mereka sedang meneladani akhlak yang diajarkan oleh kakek beliau, oleh kakek-kakek mereka. Tinggal kita inilah berpikir, kamu nak pengen apa sejarah berulang? Lupa kita nyakiti kiai, Pak. Tahu dengan Buya Hamka? Buya Hamka itu pernah dipenjara 2 tahun oleh Insinyur Soekarno, Pak, Presiden pertama Republik Indonesia. Tapi begitu meninggal dunia, Buya Hamka lah yang kemudian menjadi imam, mengimami sholat jenazahnya Bung Karno. Jadi jangan galak nyakiti ulama, jangan galak nyakiti kiai. Kaget sejarah berulang, kamu mati siapa nak ngimami kamu? Kamu mati siapa? Ustad-ustad nilah nah, habib-habib nilah, kiai-kiai nilah yang bakal ngimami kita. Mangkonya parai mereka ini. Kamu kalau mati yang dicari siapa? Aku nak nanya. Pak RT,
lurah, camat, wali kota, gubernur, menteri, presiden. Siapa yang dicari kalau mati? Ustadz, Habib, Kiai. Dah kata, Ustadz, tolong Ustadz, bapak aku mati Ustadz, imami. Kau tu lah aku imami. Jangan Ustadz, Ustadz tu lah. Oh, dalam hati ku mati kau unjuk ke kami, waris kau ngembeknya juga nak. Ia kan tak adil macam itu ya. Waris dia ngelantak kan, bapak suruh kita ngimami, cuma dalam hati tak ada ngomong ke ya. Artinya kita ini bapak-bapak, kawan-kawan semua berpikir dulu, ya. Jangan kita menigo nak memusuhi para ulama, nak memusuhi para kiai. Apalagi zaman sekarang nih Pak, ngacu arut galo Pak. Aku macu Quran baik Pak, ya. Tak pernah aku nemu ke kalimat Allah manggil Rasulullah dengan ucapan Muhammad. Selalu ya ayuhan Nabi, ya ayuhan Rasul. Allah yang menciptakan Rasulullah punya adab Pak manggil Rasulullah SAW. Zaman sekarang aduk kiai katanya doktor ngomong ke Rasulullah berondong. Itu bukan wong main-main Pak, wong hebat. Memang kita ini Bib, kalau kelewat pinter galak jadi buyan. Ana perhatikan nian Pak. Wong kalau sudah kelewat pinter galak jadi lolo. Cuma jangan lolo nian, nyusah ke wong juga. Ya nak? Jadi kita ini berpikirlah dulu, siapa yang bakal ngurus kita ini? Kita ini nak sama siapa? Kalau para habaib, para kiai, para ustadz, mereka tidak bakal menyimpan sifat dendam. Peganglah omongan anak. Para ulama, para kiai, para habaib, mereka disakiti, mereka tidak bakal mempunyai sifat dendam, Pak. Dan yang kedua, para habaib, para asatid, para kiai ini, mereka lah orang-orang yang paling ikhlas, Pak, di negeri ini. Ana selalu ngomong kemarin dengan Nabi Mahdi waktu terjadi corona, ya. Pegawai-pegawai itu Pak tidak begawe, mereka diberhentikan, dibayar gajinya sama pemerintah diinjuk. Ketika anu nanya dengan wali kota, ngapa Pak ustad-ustad tidak diinjuk? Ustad-ustad tidak termasuk di dalam dunia bekerja, maksudnya itu tidak bisa dianggarkan. Dak kati ustad-ustad yang diinjuk Pak selama corona ini, mereka berejo dewek-dewek, aman-aman baik, santai-santai baik, hidup-hidup baik. Nabi Mahdi tambah gemuk bacanya selama corona nih. Nambah 20 kilo. Nah, corona 2 tahun nambah 20 kilo Bim. Hai cacam ditambah arba'in dengan istri ini pula nambah 30. Spekul setengah bacanya. Mereka lah orang-orang paling ikhlas. Dulu ketika negeri kita ini diserang oleh kelompok-kelompok komunis, siapa yang menyelamatkan negeri ini? Siapa yang memerang mereka? Kiai-kiai dari pondok pesantren. Ketika para komunis selesai ditumpas, apa kiai-kiai ini ngambil kedudukan dan jabatan di negeri ini? Tidak, mereka balik lagi ke pesantren. Mereka memimpin lagi santri-santri, mereka memimpin pesantren. Tidak kata nak minta jabatan. Makanya anak ngomong, para habaib, para kiai, mereka lah orang-orang yang paling ikhlas Pak di negeri ini. Jadi jangan menigo dimusuhi, jangan menigo diuyok-uyok, ya. Jangan menigo disakiti. Ngapo? Kaget berbalik sejarah, ya.